Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 28 Agustus 2022. Kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa saham di sektor konstruksi. Sisanya ya saya akan mereview ISG dulu. Kira-kira besok seperti apa. Oke, sebelum dilanjut, Agustus tinggal 3 hari lagi ya Bapak Ibu. Jadi bulan-bulan sulit yang biasanya IHSG kita drop dalam, ini malah berkesempatan membawa naik IHSG kita di Agustus. Padahal biasanya itu kan IHSG kita itu drop ya, entah minus 3%, minus berapa persen gitu ya. Ini malah naik di bulan Agustus. Nah, mudah-mudahan ini nggak menjadi dampak buruk bagi IHSG di bulan September. Oke, biasanya itu Agustus September itu lanjut drop. Nah, akhir-akhir September, pertengahan Oktober itulah baru mulai rally itu saham-saham. Oke, karena kuarter ketiga laporan tuh biasanya keuangan keluar dianggapnya bagus. Wah, berharap akhir tahunnya bagus ya kan, rally pasti window dressingnya gitu. Oke, kita lihat dulu ya IHSG kemarin ditutup di poin 7135 dengan perubahan poin 38,96, dia minus 0,54%. Nah, kalau kita lihat dari volume ya, dia ramenya seperti hari Kamisnya tanggal 25. Ini juga udah jualan tipis ya kan. Oke, volumenya dia cukup tinggi dan disertai dengan asing yang masih jualan tapi tipis, nggak sebesar sebelumnya. Nah, sebelumnya jualannya lebih besar tapi nggak sedalam terakhir perdagangan ya untuk IHSG, dan dia kembali lagi ke area sideways ya. Jadi saya hapus saja izin. Nah, seperti yang saya sampaikan, ini kalau kemarin saya terakhir di sini ya bahas ya. Begitu dia ada candle merah, harus hati-hati sinyal pembalikan arah. Nah, sinyal pembalikan arah ini terbukti di tanggal 26. Kita lihat apakah akan menyentuh MA20 dan reject, atau dia akan lanjut turun ke bawah MA20, yang dimana ya berpotensi harus hati-hati gitu. Oke, dan juga ini ya, di Dow Jones juga, oh ini nggak ada ya, Dow ya, ini juga merah darah ya, nih Dow-nya merah darah. Oke, Dow-nya merah darah, dan ya harus hati-hati juga nih terdampak ke IHSG kita gitu untuk besok. Nasdaq ya, sorry, Nasdaq tadi mau ngetik Nasdaq kok malah IHSG lagi. Nasdaq. Nah, Nasdaq juga merah semua. Dan besok itu Senin ya. Senin itu seperti saya sampaikan sebelumnya ya, rawan sekali merah ya IHSG kita itu hari Senin. Nggak tahu kenapa sekarang. Nah, jadi tetap ini patuhi ini aja lah ya, trading plan itu patuhin Bapak Ibu. Area-area support kalau jebol ya patuhin. Besok itu kan ada beberapa saham kita yang memang ya di ambang support, seperti yang saya sudah bahas, saham-saham nikel, saham-saham oil and gas ya. Oil and gas itu karena udah high, udah terbang tinggi, posisi ada yang di resist, kita lihat besok akan reject atau enggak ya. Tapi kan kita juga nggak tahu bandar ini bener-bener mau ngikutin kayak di luar, atau dia ya mau ngebuat beda sendiri IHSG. Yang lain merah tiba-tiba IHSG hijau sendiri. Nggak ada yang nggak mungkin buat si bandar gitu ya. Jadi kalau saya lihat sih, pasti perlakuan pertama itu bandar asing dulu yang ambil tindakan. Dalam artian, begitu dia nanti udah ngebuat IHSG kita naik, nah ini baru bandar lokal atau retail tuh ikut. Oke. Nah, kalau dia udah IHSG kita ini udah ketarik turun sama jualannya bandar asing pagi-pagi, nah ini biasanya tuh bisa lanjut turun gini kalau nggak ada tarikan lagi.
Nah, ini kan begitu ada tarikan nih, mulai rame kan, besoknya rame lagi. Jadi ini mungkin masih potensi sideways. Oke, masih potensi sideways. Ya, IHSG selama kalau menurut saya selama nggak keluar dari area biru, orange, kuning ini masih aman lah. Oke, masih oke, masih sehat. Kenapa ya? Karena dia ini rally nih, secara weekly belum pernah istirahat IHSG kita. Nah, baru istirahatnya minggu ini gitu. Nih, rally terus dia nggak ada istirahat. Nah, sekali lagi ini kalau secara weekly harus hati-hati ya karena candle-candle nyaris sebenarnya spinning top. Jadi kalau dia tutupannya sama, nah ini bisa jadi spinning top, potensi turun. Nah, ini sekarang kita lihatlah. Mudah-mudahan kalaupun turun dia reject di MA20 weekly-nya, berarti itu nanti mungkin di area 7 ribuan. 7 ribuan nanti dia turun, reject, baru lanjut naik lagi. Mudah-mudahan. Kalaupun turun sampai 7.000 berarti sehat lah IHSG kita. Oke. Kenapa sehat? Ya karena memang butuh istirahat IHSG kita ini. Gitu. Ya, butuh istirahat ini udah naik secara weekly, naik terus dia. Kalau kita lihat secara monthly, nah monthly IHSG kita ini kan secara big views ya. Secara big views banget ini dia masih strong uptrend. Oke, strong uptrend yang dimana memang ini udah dipucuk lah, lagi sideways kondisinya. Ya, lagi sideways dia. Lagi sideways. Kalau ini break, ya, break ini, atap merah ini, nah ini secara monthly dia sebenarnya bisa cakep. Bisa cakep. Dan kalau dilihat ya, dia habis retest, ya kan dia ini breakout lah kayaknya nih, breakout, dia retest sampai bawah, ketarik lagi, terus dia udah bikin low lagi ya, waving. Nah, kalau dijebol bisa dia lanjut ke 7.500 kalau dia high sebelumnya tuh di break. Oke, ini all time high-nya IHSG kita 7.355 ya, 0,3 poin itu all time high-nya. Nah, ini kok dijebol, nah berarti mudah-mudahan lah oke gitu. Dan kalau kita lihat ya sebenarnya ekonomi kita itu masih waras ya, masih waras gitu. Memang udah banyak harga yang naik, udah segala macamnya, cuma daya beli masyarakat itu masih ada, dan yang dibeli, yang dibutuhkan itu masih ada gitu. Nggak yang sampai langka-langka banget ya. Nah, inilah mungkin yang bisa jadi bahan gorengan nanti ke depannya buat si bandar-bandar, nggak tahu mau pakai apalah beritanya ya. Saya juga karena kan nggak bisa ditebak, tiba-tiba ntar sektor mana muncul berita muncul naik, ya kan kayak tahun lalu lah. Tahun lalu itu nikel ke batu bara, muncul beritanya aneh-aneh kan. Begitu Tesla nggak jadi investasi segala macam, turun tiba-tiba batu bara ada berita bagusnya. Ya kan, ya memang sih pemicunya jelek ya, negatif karena perang di Rusia dan Ukraina itu. Cuma ya ada aja pasti nanti yang jadikan berita untuk gorengan sektor lainnya gitu. Ya jadi kalau ISG kita September bisa hijau itu menarik. Oke. Tapi kalau September kita merah, nah ini ya mungkin lanjut sideways dulu. Kayak gini. Ya, kayak di sini. Gitu ya. Oke, untuk ISG seperti itu. Kita lanjut ya, langsung aja ke saham pertama, ada Wika. Wika ditutup di harga 1025 dan perubahan harga minus 1,44%. Kalau kita lihat secara volume dia mulai tipis, jauh di bawah volume MA. Bandar lokal ini 2 hari jualan tapi tipis ya. Bandar asing pun 3 hari jualan, ya so-so lah. Kalau kita cek dia di small distribusi, yang jualan BK, HD, PD, PQ, yang beli XCYP, ODGR. Nah ini ada XCYP, nggak tahu nih retail atau apa ya YP-nya, tapi kayaknya sih retail. Oke, OD ini juga retail kayaknya ya. Oke, dia di small distribusi ya, dan dia 3
three white shoulder, jadi dia 3 hijau terus merah, dan ini jelek ya, rada piercing, dia piercing menembus ya, potensi mungkin ke support dulu. Kalau kita lihat soalnya dia kan reject sama MA 200 nya. Oke, ini reject udah sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, ini kita lihat dulu. Kalau besok langsung ada pembalikan arah, harusnya cakep. Tapi ini sebenarnya kalau konstruksi saya lihat tadi itu secara jangka pendek MA20 dan MA60 ini udah crossing. Oke, udah crossing nih, berarti secara jangka pendek dia lagi mau uptrend. Nah, lebih bagus lagi kalau misalnya ini MA20 berhasil breakout MA200. Nah, ini udah mulai cakep. Oke, mulai cakep. Kenapa? Kita lihat secara monthly-nya. Tadi saya udah dikit-dikit ya, saya perhatikan ya, kalau secara monthly ini udah cakep nih, Kak. Udah turun ya kan? Turun. Nah, ngebuat candle hijau yang lebih tinggi. Gitu. Nah, ini tinggal kalau Agustus tutupannya masih di atas 1000 ya, masih di atas 1000, tinggal kita lihat untuk konstruksi di September ini kalau dia merah ya potensi berarti dead cat bounce. Tapi dead cat bounce-nya masih berlanjut gitu ya. Tapi kalau dia sudah bisa hijau lagi, nah ini udah menarik untuk konstruksi. Gitu. Oke, ya memang ini ya agak pelan konstruksi mainnya, ini goyang-goyang terus, tapi terasa kan begitu naik tuh konstruksi terasa gitu. Nah, Wika sendiri ada support di area 1000 ini dengan MA20-nya ya. Terus ada resisten terdekat di 1060 sampai 1080-an. Target satunya di 1120, target 2-nya di 1230 sampai 1260-an. Nah, ini dari apa? Ya, ini kalau saya lihat ya ada semacam cup and handle kecil di bawah sini. Yang sini, yang satu lagi adalah dari cup and handle besar. Jadi ini lagi ngebuat handle, lagi rounding. Kalau dia berhasil breakout, ini potensi terkonfirmasi. Ya, memang butuh waktu jalan. Oke. Nah, kalau kita cek dari Fibonacci, nah ini ya, ada targetnya di sini juga nih 1260 kan Fibonacci-nya. Nah, ini panahnya menuju di bawahnya. Jadi masih mungkin tercapai gitu. Banyak saham-saham yang Fibonacci ini tersampai gitu. Ya kenapa kok konstruksi nggak bisa, ya pasti bisa lah pelan-pelan tapi. Nah ini dia, ini ternyata lagi di area support kan si Wika. Jadi dilihat ya besok kalau dia reject supportnya bisa breakout MA200. Nah ini cakep, berarti roundingan kecilnya dia ini bisa tercapai, bisa hit gitu. Dan ya terdekat nih dari Fibonacci juga sama di 100 area-area sini ya. Nah sini ya kan gitu ya. Jadi ini bisa dilihat, silahkan dicatat, dan ini ya menurut saya valid, nggak jauh-jauh banget kok. Nih membalnya dia di 1000 ya kan, ini 1000 Fibonacci-nya. Nah valid ya. Jadi gitu untuk Vika. Lanjut selanjutnya ada Adi. Adi ditutup di harga 775 dan perubahan harga minus 1,26%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini jualan, bandar asing masih jualan juga dan cukup deras. Kalau kita lihat dia normal distribusi dan jualan AK, YU, HPBK, yang beli AI, CC, SQOD. Dan jualan bandar-bandar semua, yang nampunginnya AI aja. Oke. Ini ya Adikarya. Dia hari terakhir terreject MA20. Oke, terreject MA20 yang dimana ini potensi pembal ada lah. Kenapa? Ya karena kalau kita lihat di sini ada MA20 dan ini area support. At least kalau besok misalnya merah pun selama nggak jebol dari sini, nah ini kan dia bikin three black cross, oke, merah, nah ada mudah-mudahan pantulan lagi seperti ini. Nah ini sih kalau
dia bikin low lagi, ini kan low-nya agak panjang ya. Nah, mudah-mudahan nggak dead cat bounce lah. Jadi ada membalan, ada tarikan di sini nih menarik. Gitu. Oke. Bisa di swing pendek sebenarnya untuk konstruksi ini. Swing pendek kita main spekulasi buy di area support, target kita ke resisten dulu. Karena ini kalau kita lihat juga ini kuat banget untuk si Adi Karya gitu ya. Nah, Adi sendiri ada dua target sebenarnya di 850 dan 955 ya. Itu dari pattern dia di sini, cup and handle dia kecil, dan di sini angka handle besar. Kalau dia berhasil mantul nih besok. Nah, ini kalau dia berhasil mantul bisa menciptakan pattern ke 950. Butuh waktu memang karena ini cukup tinggi ya, cukup tinggi, dan ya kayak kita lagi nggak jelas ya kan, di ambang-ambang bulan-bulan kayak gini memang nggak jelas. Cuma nanti kalau udah rally ini mah gampang tercapainya gitu ya. Ini kan kayak gini rally nih. Ini berapa hari nih? Coba kita cek ya. Dari dia punya ini rally tuh dia 19%. Nggak, ini 2 minggu nih paling. 2 minggu dari 26 Januari sampai ke yang pojok sini 16 Februari ya kan, 2 minggu gitu. Oke, jadi seperti itu untuk Adikarya. Kalau kita coba cek dulu aja pakai Fibonacci. Nah, oke, ada nih 930, 804, 40. Seperti itu ya untuk Adikarya. Lanjut, selanjutnya ada WSKT. WSKT ditutup di harga 540 dan perubahan harga minus 0,92%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini jualan, bandar asing, nah ini udah mulai jualan tapi tipis-tipis. Kalau kita lihat secara teknikal, kalau kita lihat secara bandarmologi, ya dia di big distribusi, yang jualan CP BKHD, yang beli YP DXCC. Nah, cukup cukup ini ya, cukup jelek sebenarnya karena yang jualan ini bandar-bandar. Cuma kalau kita lihat ya dari zaman dia sideways dari tanggal 25 Mei. 25 Mei ini kan sideways ya dia pertama. Ini dia di big akumulasi nih ya, megang BK ZPCS. Ini gede banget. BK di 533 masih cuannya tipis banget. Ya, jadi ya mungkin ada mau right issue segala macam itu ya, dia ngincer itu mungkin, makanya juga harganya belum dinaik-naikin ya kan. Tapi yang jelas ya ini tetap uang gitu, tetap uang yang dimana ya kalaupun ya ke resistensi ini lagi ke 8585 590-an lagi harusnya masih bisa lah untuk WSKT. Dan dia kalau dilihat dari MA kan juga udah mulai crossing ya, MA 20-nya ke MA 60. Ya memang dia kelihatan jebol tipis tapi tertahan di MA 60 terus nih. Nah, mudah-mudahan ya ini bisa lanjut naik lagi rounding. Ya, kalau WSKT ini potensi inverted head and shoulder. Gitu. Potensinya inverted head and shoulder. Ini. Dengan target ke 680 dulu. Itu untuk WSKT. Nah, ini kalau kita cek dari Fibonacci yang di sini. Nah, ini ada ya 595 nih memang resistennya dia 620, 695 atau 700-an. Nih, pucuknya dia juga pas. Nah, jadi masih bisa, harusnya masih bisa mencapai ke 680 untuk WSKT. Ini dikit lagi MA 200-nya crossing. Ya mudah-mudahan segera tutupan lah. Tutupan segera crossing, bisa breakout. Konstruksi sama, tinggal nunggu waktu lagi mungkin untuk terbang lebih tinggi ya. Tapi kalau ini gagal patternnya ya jelek. Kayak gitu. Lanjut, selanjutnya ada PTPP. PTPP ditutup di harga 990 dan perubahan harga minus 1%. Kalau kita lihat dari volume sangat tipis di bawah volume EMA jauh. Bandar lokal ini mulai masuk setelah dia 5 hari jualan.
bandar asing juga keluar setelah dia akumulasi cukup baik. Ya wajar aksi taking profit. Tapi kalau kita lihat dia di big akumulasi, yang beli CC, ZP, YPKK, yang jualan AK, YU, GROD. Nah ini ada CC beli cukup besar, tapi ada bandar ya ZP yang beli juga cukup besar. Jadi ya mudah-mudahan menarik. Karena apa? PTPP ini di area supportnya dan ini udah bikin doji, ada rejekan di bawah, tapi dia mungkin terhalang dengan MA 200-nya. Sekali lagi, kalau ini PTPP berhasil breakout dari MA 200, ini cakep banget. Sama ya, sama PTPP ada potensi cup and handle besar. Oke, ada yang kecil di sini. Nah, ini kalau yang kecil kita cek targetnya dia, sorry. Nah, ini dari sini ke neckline di sini. Nah, area sini kan pucuk pas pucuknya dia nih. Nah, kalau ini cup handle besar, ya ini lebih jauh lagi. Coba kita cek aja. Di sini ke neckline kuning. Kalau dijebol bisa ke area sini. Nah, ini resistannya dia. Ini ya. Nah, nih. Nah, sini. Oke, pas tuh di neckline-nya dia dulu pas lagi mulai downtrend. Jadi ya saya sih pede ya bisa tercapai pede, cuma memang butuh waktu. Namanya ini lagi saham sideways ya begini. Oke. Tapi udah kelihatan mulai up, udah mulai diakum-akum lagi. Dan jualannya nggak sebanyak akumulasinya. Nah, ini kelihatan juga dari foreign-nya kan. Aksi taking profit, tapi ya mudah-mudahan segera dinaikin lagi lah. Gitu. Ya, untuk untuk PTPP seperti itu. Resist terdekat di 1020 sampai 1040, target di 1100 dan 1200 untuk PTPP. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Demas. Demas ditutup di harga 176 dan perubahan harga 0,57%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Ada bandar lokal yang sudah mulai masuk, bandar asing juga sudah mulai masuk setelah dia jualan terus-terusan. Nah, ini kalau kita lihat dia di small akumulasi, yang beli BB AKNI, yang jualan MGXCDH. Ini BB akumulasi cukup bagus, ya menarik sekali. Dan kalau kita lihat ya dia di area pertengahan ini memang. Kalau dia berhasil uji nih atapnya, nah ini dia potensi lari ke 185 dulu uji MA 200-nya. Ini ada atap nih tipis ya, 1 2 3 udah diuji. Nah, ini kita lihat roundingannya. Nah, ini sekalian bikin neckline nanti. Neckline ada target ya. Tapi kalau kita lihat coba pakai Fibonacci dulu. Oke, nah seperti ini. Nah, ini pun terlihat ya, dia sekarang di area support 174 membal terus. Nah, ini 179 juga ada resist. Ada resist gitu. Nah, jadi kalau Demas bisa break 179 dan downtrend atap ini, nah ini cakep banget ini. Cakep banget untuk Demas bisa lanjut naik tinggi ya, targetnya ke 210 dulu nih. Gitu. Oke. Cuma dengan penurunan yang sekarang yang ada, nah ini bisa sampai 278 bahkan. Ya, jauh. Ini 278 nih mana? Nih pucuknya dia. Oke, pucuknya dia nih. Cakep kan? 261 Demas nih resistennya dia tuh di sini. Jadi masih bisa, cuma yang memang butuh waktu. Ya, butuh waktu. Kalau ini saya lihat sih potensi reversal ada. Ya, potensi reversal untuk Demas. Lanjut, selanjutnya ada Weton. Weton ditutup di harga 222 dengan perubahan harga minus 1,77%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia
mengecil ya di bawah volume MA. Bandar lokal ini jualan tipis, bandar asing mulai masuk walaupun tipis-tipis juga nih di weton. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia di small distribusi, yang jualan CC, HP, PD, yang beli YP, XC, KK, XL. Nah ini yang beli retail semua, ya retail semua. Ini CC, HP ini juga ya ada retail lah. Oke, untuk weton sendiri, MA20 udah crossing dan udah dites sekali ya. Dan ini dia kemarin kena reject MA200. Kita lihat terdekat dia mungkin uji lagi MA20-nya baru bisa lanjut naik. Nah, cuma yang saya wanti-wanti kalau di weton ini weton ya. Jadi kalau dia sekarang reject terus naik ke sini dan gagal naik, ini potensi untuk bikin double top. Oke, potensi double top. Makanya taruhannya besar sebenarnya kalau kita main cup and handle seperti ini ya. Ini cup and handle seperti PTPP itu kan. Cup and handle begitu dia gagal, ini potensi bikin double top. Nah, bikin double top. Lanjut turun. Harus hati-hati. Ini juga ya, begitu ini dia bikin double top, harus hati-hati kalau jebol. Tapi kalau konstruksi biasanya gerakannya seirama, ya tinggal membedakan persentasenya aja, ada yang 3%, ada yang 5% gitu. Tapi biasanya kalau satu hijau, hijau semua, merah, merah semua. Nah, untuk weton sendiri terdekat ada di 218, resisten di 232 ya, 232 sampai 238. Nah, ini resistennya weton. Mungkin teruji di sana lumayan nih kalau dia besok nombal potensi 8%-an dapat. Itu. Oke, jadi sekali lagi ini jangka pendek sudah mulai uptrend, mudah-mudahan bisa lanjut ke middle ya, middle trend lah, midterm gitu. Lanjut selanjutnya ada WG. WG ditutup di harga 186 dan perubahan harga minus 0,00%. Kalau kita lihat dari volume ini juga menarik nih ya, ternyata menarik juga. Kenapa ya, dia sudah di atas volume MA dan sudah mulai rutin rame lah. Sudah ada juga bandar lokal yang masuk, bandar asingnya masih tipis-tipis. Nah, kalau kita lihat dia di big akumulasi, yang beli AZ ZPMG, yang jualan YPCCCP. Nah, ini AZ belinya menarik banget ya. Mudah-mudahan bagus nih untuk WG. WG kondisinya dia mau breakout ya dari 188. Nah, ini kalau dia sampai gagal ya jadinya jelek nih. Itu. Karena ini apa? Ini atapnya dia 188 ini. Dengan batas low-nya di bawah, ini dia ada target di 195 yang dimana ini dulu pucuknya dia WG. Gitu. Nah, ini pun dia potensi double bottom ada kalau breakout, cuma kan nih dia jadi lebih kayak ke ini ya, cup and handle lagi nih di handle-nya. Nah, ini kalau breakout targetnya bisa lari ke sini. Ini harus agak panjang nih, ngikutin low-nya. Nah, 200 berapa? 215. Wah, pas banget ya. Ini benar-benar saya baru gambar. Saya benar-benar baru gambar tadi. Kelupaan bikin targetnya. Ternyata pas banget tuh, ya kan? Nah, ini loh. Kalau dia breakout, cakep nih, bisa ke sini. Gitu. Potensinya ya cuannya luber-luber lah. Ya, luber-luber 15%. Mantap, gitu kan? Untuk WG seperti itu ya. Support terdekat di 178, resisten terdekat dah jelas 188. Oke, seperti itu untuk WG. Ada saham terakhir ADCP. ADCP ditutup di harga 75 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini mulai masuk tipis-tipis. Bandar asing jualan tapi tipis banget. Kalau kita lihat
dia netral, yang beli PDYPXA, yang jualan CCHPMU. Ya ini ADCP ini sepi banget ya. Saham sepi banget, jadi masih di area merah terus secara Fibonacci besar. Secara kita ngomong big views ya, ini dia ini banget lah, di bawah banget gitu. Masih di bawah banget. Dan kalau kita lihat dengan low high-nya yang tercipta, ini dia sama dengan resistennya lah. Resisten dia yang merah di sini ya. Nah, ini kita lihat ini terlalu terlalu kecil sih sebenarnya, terlalu kecil. Jadi coba saya cari ya. Target penurunannya nggak mungkin ini. Dengan di sini. Nah, nah ini 76, ini ada support, ada resisten ternyata ya Bapak Ibu, ada support dan resisten ya. Memang kemarin terhitungnya dia breakdown dan dia tutupan di bawah MA 20. Kalau dia nggak berhasil naik, ya mungkin uji lagi di bawah, uji 73. 73 kan, ya low-nya 73, uji 73. Kalau memang hit, ya bisa dibeli dengan spekulasi buy, beli buy on weakness. Kalau saya lihat ini sepi sekali sih ADCP ya, jadi lelet banget. Kalau saya kayaknya nggak terlalu sabar lah saham kayak gini, pelan banget. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat videonya. Tetap disiplin sama trading plan, karena apa ya? ISG kita belum menentu nih arahnya. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Salam sehat selalu.